Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang makalah yang kami susun tentang hak asasi manusia. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Next. Yang pertama, saya sendiri, Rahmat Feriansyah dengan NIM 2250302071111153. Next. Yang kedua ada Vincentius Davisagraha dengan NIM 2250302071111157. Next. Yang ketiga ada Najwa Marsha Loris dengan NIM 2250302071111143. Next. Yang keempat ada Dewi Rizky Fajarani dengan NIM 2250302071111149. Lalu tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, SSI, MSI, PhD, serta jajarannya. Next. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, Dr. Andes Andi Fefta Wijaya, MDE, serta jajarannya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Ilmu Administrasi dan Ketua Program Studi Ilmu Administrasi, tentunya dosen KWN kita, warga negara kita, Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha. Next. Kemudian kami akan mempresentasikan pembahasan kami. Yang pertama adalah sejarah HAM, yang kedua pengertian HAM, yang ketiga teori HAM, 4 peran HAM, 5 studi kasus, dan 6 adalah pertanyaan dan jawaban. Next. Yang pertama, tujuan masalah. Tujuan masalah untuk makalah kali ini adalah untuk memastikan hak-hak warga negara Indonesia, yang kedua untuk memberikan pemahaman tentang HAM, yang ketiga untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak universal. Next. Selanjutnya adalah sejarah HAM. Yang pertama, ada di era sebelum Masehi. Menurut sejarah hak asasi manusia, sebetulnya sudah ada sejak periode Masehi. Hal ini dapat dilihat dari salah satu hukum yang tertua, yakni hukum Hammurabi yang muncul pada 1792 Masehi. Hukum Hammurabi disusun oleh Raja Babilonia, Hammurabi, untuk memerintahkan masyarakat yang lebih beragam setelah melakukan Mesopotamia. Kitab itu dibuat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara bisa terpenuhi dengan adil tanpa dibeda-bedakan. Yang kedua, ada di masa Khalifah Islam. Sejak awal Nabi Muhammad dalam dakwanya selalu mengutuk segala bentuk kejahatan sosial, Rasulullah juga menekankan penghapusan perbudakan dan memperjuangkan hak perempuan serta kaum minoritas. Nabi Muhammad juga memperjuangkan kesetaraan umat lewat Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada 622 yang merupakan suatu perjanjian dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yastrib. Yang ketiga ada Magna Carta. Tahun 1215, Raja John dari Inggris diminta untuk menandatangani Magna Carta. Pada saat itu Raja memang tidak disukai rakyatnya karena suka bersikap seenaknya. Untuk itu, lewat Magna Carta, maka setiap orang berhak untuk diadili apabila melakukan kesalahan. Hukum ini juga berlaku untuk siapapun dari kalangan manapun. Yang selanjutnya ada Bill of Rights. Hugo Grotius merupakan seorang ahli hukum Belanda yang diakui sebagai pencetus lahirnya hukum internasional. Hukum internasional ini membahas tentang hubungan persaudaraan umat manusia dan perlunya perlakuan adil terhadap sesama. Memasuki abad ke-17, filsuf Inggris juga bernama John Locke dikenal sebagai salah satu pendukung adanya hukum kodrati. Hukum yang dimaksud adalah hukum pandangan bahwa semua individu memiliki hak yang sama, seperti hak hidup, kebebasan, dan hak milik. Selanjutnya, ada Deklarasi Kemerdekaan dan Konstitusi AS. Deklarasi itu di Amerika Serikat, Thomas Jefferson dan beberapa tokoh politik lainnya memutuskan Deklarasi Kemerdekaan AS dan beberapa tokoh politik lainnya menyatakan bahwa semua orang diciptakan sama, memiliki hak hidup, hak kebebasan, dan hak untuk berbahagia. Meskipun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tidak terkait secara hukum, dokumen ini telah mempengaruhi munculnya dokumen-dokumen sejenis di negara lain. Next.
Selanjutnya, izinkan saya untuk menjelaskan pengertian apa itu HAM. HAM merupakan singkatan dari hak asasi manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Adapun macam-macam hak asasi manusia diantaranya adalah personal right, property right, right of legal equity, political right, social culture right, dan procedural right. Kemudian selanjutnya adalah teori dari hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia diterjemahkan oleh beberapa tokoh, di antaranya adalah John Locke. Beliau berkata bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodratik melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Kemudian ada juga dari Profesor Kontrojo Purba Pranoto. Beliau mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Tak hanya itu, hak asasi manusia juga diterjemahkan melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, di mana saya akan menjelaskan macam-macam hak asasi sebagai warga negara. Yang pertama adalah personal right, di mana personal right ini merupakan kebebasan setiap orang dalam berpendapat, bebas untuk memeluk agama apapun, dibebaskan untuk beribadah sesuai keyakinannya, dan diberikan kebebasan untuk berorganisasi atau berserikat. Selanjutnya, property right, di mana property right ini memberikan kebebasan untuk memiliki sesuatu, bebas untuk menjual, serta membeli sesuatu barang atau jasa, serta bebas untuk mengadakan suatu perjanjian, kontrak, dan memiliki pekerjaan. Poin ketiga yaitu rights of legal equality, di mana rights of legal equality ini merupakan hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang sama di mata hukum. Selanjutnya, political rights, di mana hak ini merupakan kebebasan berpolitik atau berhak untuk ikut serta dalam pemerintahan, pemilihan umum, mendirikan partai politik, dan mengajukan petisi kritis serta saran. Selanjutnya, social cultural rights. Social cultural rights ini merupakan hak asasi yang berkaitan dengan dibebaskannya setiap orang untuk memiliki pendidikan yang diinginkannya, pemberian haknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta mengembangkan kebudayaan. Selanjutnya, procedural rights, di mana ini merupakan kebebasan setiap individu untuk mendapatkan haknya untuk mendapat perlakuan mengenai tata cara peradilan serta perlindungan hukum oleh pemerintah. Next. Baik, sementara rekan saya berhalangan, akan saya wakilkan. Berikutnya adalah peran dan fungsi HAM, di mana peran dan fungsi HAM ini memiliki peran di mana setiap individu akan merasa aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, untuk menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia. Selanjutnya, HAM sendiri memiliki fungsi,
yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangannya, selanjutnya menumbuhkan semangat saling menghargai antar manusia, dan yang terakhir fungsi dari hak asasi manusia adalah memberi batasan yang jelas agar hak-hak orang lain tidak dilanggar. Seperti itu. Next. Selanjutnya adalah contoh kasus HAM, di mana di sini kami pilih salah satu kasus yang nyata adanya di sekitaran kita, yaitu merupakan Komnas HAM RI menemukan adanya dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap warga Desa Wadas, Kecamatan Benar, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kekerasan itu terjadi ketika ratusan aparat gabungan Polri dan TNI mendatangi Desa Wadas. Pada kasus ini, kami mendapatkan solusi bahwa solusi dari kasus ini adalah Komnas HAM melakukan pertemuan dengan jajaran Polda Jawa Tengah. Dengan menindaklanjuti hal itu, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Ahmad Lutfi, lantas memerintahkan jajarannya untuk mengembalikan barang milik warga. Selanjutnya, solusi yang dapat kami sampaikan yaitu melakukan pemeriksaan dan penegakan sanksi kepada personel yang terbukti melakukan kekerasan terhadap warga. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Boleh di next. Jadi kesimpulan dari presentasi hari ini adalah hak asasi manusia atau HAM itu berasal dari teori yang bernama hak kodrati atau natural right theory. Tujuan HAM yaitu melindungi individu dari kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pihak manapun agar terciptanya kelangsungan hidup dan kemerdekaan manusia yang aman dan terjamin hak-haknya sebagai manusia. Kemudian ada hak asasi manusia itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada personal rights, yang kedua ada property rights, yang ketiga ada rights of legal equality, yang keempat ada political rights, kemudian social cultural rights, dan procedural rights. Ready next. Kemudian yang terakhir adalah saran. Hak asasi itu akan terjamin jika semua pihak sudah menyadari kewajibannya. Kemudian saran yang kedua adalah berusaha tidak melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Kemudian tugas utama negara memberikan contoh yang terbaik dengan berupaya semaksimal mungkin memenuhi hak asasi manusia sehingga masyarakat akan menerapkan dan meniru tindakan negara tersebut sampai dengan terciptanya harmonisasi antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan dari rekan-rekan? Oke, Laura, mungkin bisa on cam sama pertanyaannya. Bentar. Kalau nggak on cam boleh nggak? Boleh. Sebutin nama sama pertanyaannya. Oke. Saya Laura Unika Manik. Pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, implementasi keadilan HAM dewasa ini udah semakin membaik atau justru semakin menurun? Sekian dari saya. Baik, pertanyaannya akan kami tampung dahulu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan aja.
Baik, izin menjawab pertanyaan dari Laura, yang dimana pertanyaan Laura tadi adalah implementasi keadilan HAM dewasa ini apakah sudah semakin membaik atau seperti apa perkembangannya? Benar seperti itu ya, Laura ya? Ya, Oke, baik. Saya izin menjawab. Memasuki era saat ini, tentu HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dibuktikan dengan lahirnya TAP MPR, di mana TAP MPR ini menjelaskan tentang HAM. Selain itu, HAM juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen UUD 1945 guna menjamin HAM. Setelah itu juga ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Jadi mungkin dari apa yang saya paparkan dapat membuktikan bahwa HAM dewasa ini sudah berkembang pesat ke arah yang lebih baik daripada era dahulu. Seperti itu, Laura. Apakah cukup menjawab? iya cukup. Terima kasih. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Laura. Apakah ada yang bertanya lagi? Mungkin? Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya juga waktunya udah dikit. Mungkin saya tutup aja. Baik, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Kami ucapkan sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.